Para produsen mesin jet di seluruh dunia sejatinya melahirkan sebuah mesin untuk pesawat yang udah pasti aman ketika berada di ketinggian ribuan kaki. Namun, perlu kalian ketahui, sebelum terpasang ke badan pesawat, sebuah mesin jet bakal melewati tahap panjang alias proses tes untuk menguji ketahanan mesinnya ini. Salah satu contoh tes awal dan yang paling lumrah adalah tes penembakan air maupun es ke dalam mesin jet pesawat. Ya, kita semua tahu kan kalau cuaca buruk seperti badai besar maupun badai es cukup mengganggu penerbangan pesawat. Ujung-ujungnya, maskapai harus menunda penerbangan yang berujung kerugian pada pihak penumpang. Makanya, rangkaian tes ini benar-benar wajib dilewatin setiap mesin jet yang akan dipasarkan. Nah, proses tesnya ini dilakukan dengan cara menembakkan 3.000 liter air per menit ke dalam mesin jetnya. Proses ini tujuannya untuk melihat seberapa kuat mesin jetnya bertahan menghadapi terpaan air dalam jumlah banyak, dengan catatan gak mengurangi daya dorong mesinnya. Kalau ternyata tesnya berjalan sempurna, itu berarti mesin jetnya mampu melewati badai besar yang bisa kapan aja terjadi di langit. Nah, terus gimana dengan es? Sebenarnya proses tesnya hampir sama dengan penembakan air. Cuma bahan yang digunakan untuk nembak mesin jetnya berupa bola-bola es yang cukup besar dan keras. Tujuannya biar mensimulasikan saat pesawat harus melewati badai es. Mesin jetnya nggak akan terpengaruh oleh partikel-partikel es yang masuk ke dalam mesin pesawat. Jadinya para kru dan penumpang bisa selamat sampai ke rumah dan berkumpul bersama keluarga. Nah, sehabis tes penembakan air dan es, mesin jet tadi bakal melakukan uji tes lagi yang menurut kita krusial tapi cukup unik. Proses tesnya diberi nama tes serangan burung. Nah, uniknya proses ini dilakukan dengan cara menembakkan bangkai ayam segar ke dalam mesin jet yang berputar. Tujuannya untuk melihat seberapa kuat sih mesin jetnya ketika nggak sengaja melewati kawanan burung. Nah, harapannya ketika mesin jetnya menabrak kawanan burung, bilah pada mesinnya tetap utuh. Jadinya tetap aman kalau berada di ketinggian. Ya emang sih, kasus pesawat jatuh akibat ulah burung mungkin terjadi 1 kali dalam 1 miliar jam terbang. Jadinya tes ini mungkin dianggap remeh bagi sebagian orang awam. Tapi tetap aja, sekecil apapun resikonya harus tetap diantisipasi kan? Namun tes ini menuai sedikit reaksi kontra dari beberapa pencinta hewan yang mengecam tes ini karena menggunakan hewan dalam pengujian mesin jet. Padahal kan ayamnya udah nggak bernyawa lagi. Namun yang pasti, para maskapai penerbangan mengeluhkan kalau biaya perbaikan mesin jet yang terkena kawanan burung ini mencapai 1,2 miliar dolar atau setara dengan 18 triliun rupiah per tahunnya. Gimana nggak tekor nih maskapainya kalau harus ngeluarin biaya sebesar itu cuman gara-gara burung doang? Nah, abis diproses tes penembakan bangkai ayam, selanjutnya mesin jet bakal melakukan simulasi kerusakan. Nah, simulasi ini sejatinya udah kayak melakukan reka adegan masalah pada mesin yang sering terjadi, yaitu terlepasnya bilah kipas. Pada tes ini diharapkan agar bilah yang terlepas nggak merusak komponen lainnya, sehingga mesin jet tetap bisa mendarat walaupun dalam kondisi darurat. Bayangin aja kipas mesin jet berputar sebanyak 3.000 putaran per menit, terus tiba-tiba salah satu bilahnya terlepas, wah itu pasti bahaya banget. Masih mending kalau yang rusak cuman mesin jetnya doang. Kalau sampai ngerusak badan pesawat kan lebih ngeri lagi. Makanya tes ini penting banget dan juga menjadi tes paling sulit yang harus dilewati mesin jet. Nah, terus gimana cara tesnya? Oke, kita jelasin. Jadi, para kru bakal nempelin bahan peledak kecil di salah satu pangkal mata bilah. Setelah terpasang, mesin jetnya diaktifkan untuk menjalankan proses tes yang akan dilalui. Kalau kecepatannya sudah dirasa cukup, salah satu kru bakal mengaktifkan peledak yang dipasang tadi. Dan, boom! Mesin jetnya langsung mengalami trouble. Ya, walaupun mesinnya sampai berhenti, tapi seenggaknya mesinnya masih kelihatan utuh, yang berarti nggak merusak komponen-komponen luar tentunya. Oke, kita bergeser ke tes selanjutnya.
Yap, di sini mesin jetnya udah nggak dites di darat lagi, tapi sudah masuk dalam tes diterbangkan. Caranya, mesin jet yang sudah lulus di tahap uji tes tadi, akhirnya dipasang di pesawat modifikasi alias test batch untuk nantinya bisa diuji saat melakukan penerbangan. Sejatinya, test batch diambil dari pesawat-pesawat yang sudah dipensiunkan, tapi masih layak pakai. Salah satunya pesawat yang sering dijadikan test batch adalah Boeing 747. Cuman karena pesawat ini udah ketinggalan zaman, pabrikan Rolls-Royce mempercayakan pesawat Qantas 747 untuk dijadikan test batch mesin jet terbarunya. Seenggaknya pabrikan ini menghabiskan duit sebesar 70 juta US dollar atau setara 1 triliun rupiah untuk memboyong pesawat pensiun ini. Tapi emang wajar aja kalau pabrikan mesin jet sebesar Rolls-Royce berani mengeluarkan duit sebanyak itu cuman buat uji coba doang. Karena lahirnya sebuah mesin jet memerlukan sertifikasi aman yang nggak cuma 1 atau bahkan 2 lembar. Nah, dari sertifikasi amannya ini, para konsumen bahkan sampai ke penumpang bisa lebih nyaman menunggangi pesawat yang menggunakan mesin jet Rolls-Royce ini. Apalagi mesin jetnya sudah melalui pengujian untuk terbang di udara selama ratusan jam. Jadinya mesin jet ini bakal aman kalau dipasangkan di pesawat-pesawat komersil. Nah, kalau sudah memenuhi standar kelayakan, mesin jetnya siap untuk dipasarkan ke produsen pesawat. Tapi mungkin masih jarang dari kalian yang tahu terkait produsen mesin jet meskipun namanya cukup terkenal di dunia penerbangan. Contohnya aja nih, perusahaan asal Amerika Serikat bernama General Electric. Perusahaan ini sejatinya menjadi produsen mesin jet yang memiliki pangsa pasar terbesar di dunia. Kemudian disusul perusahaan asal Britania Raya bernama Rolls-Royce. Mungkin kalian taunya perusahaan ini pembuat mobil mewah yang cukup terkenal di dunia. Namun nyatanya Rolls-Royce menjadi produsen mesin jet terbesar dan terkemuka kedua di dunia. Hebat kan? Bahkan mesin jet Rolls-Royce sendiri nggak cuma sering dipakai di pesawat-pesawat komersil doang, tapi juga di jet tempur yang cukup terkenal seperti F-35 Lightning II. Tapi sebenarnya jet milik Amerika ini awalnya menggunakan mesin turbofan dari Pratt & Whitney. Namun entah kenapa Lockheed Martin malah lebih milih bekerja sama dengan Rolls-Royce pada masa itu.